Ko Vincent, kabarnya gimana? Luar biasa. Luar biasa. Kita kembali lagi ya mau beribadah di ibadah online GSJ itu sekolah minggu. Kita mau memuji Tuhan, tapi sebelum memuji Tuhan kita mau berdoa dulu untuk membuka ibadah kali ini adik-adik. Oke adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Selamat pagi Tuhan, kami anak-anak-Mu masih bisa beribadah Tuhan walaupun secara offline. Terima kasih untuk berkat-Mu dan penyertaan-Mu bagi kami Tuhan. Kami dalam keadaan sehat beserta dengan keluarga kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang selalu memberkati kami. Kami ingin membuka ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya Engkau menuntun kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, karena rahmat Tuhan selalu menyertai kita dalam kehidupan kita di hari-hari, kita mau mengangkat pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan. Yes, betul. Yuk bangkit berdiri, kita nari pakai gerakan ya. Ada satu lagu yang mengatakan kita tuh harus peka mendengar suara Tuhan Ci. Oh iya. Gitu. Kan ada satu tokoh di Alkitab juga, Samuel, yang taat dengar-dengaran Ci. Iya. Kalau Tuhan panggil nama kita harus jawab ya, dan ya. Ya, betul. Kita mau menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab,
panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Mari berikan tepuk Haleluya. tangan. Adik-adik, sebentar lagi kan kita mau merayakan Natal nih. Betul banget. Betul. Jadi kita harus siap-siap nih. Kita harus persiapkan hati kita untuk menyambut Yesus yang datang sebagai Raja di atas segala Raja. raja. Adik-adik, Betul. ayo kita pakai gerakan dan adik-adik kamu tahu kita belajar sama-sama lagunya ya. Oke. Yesus datang dalam kemuliaannya. Yesus datang Dalam kemuliaannya, Yesus datang. Dalam kebesarannya, Yesus datang. Raja atas segala raja. Yesus datang. Dalam kemuliaannya, Yesus datang. Dalam kebesarannya, Yesus datang. Raja atas segala raja. Mari angkat tangan Hosana. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana, Hosana, Hosana. Yeay! Yesus datang dalam kemuliaannya, Yesus datang dalam kebesarannya, Yesus datang, Raja atas segala raja. Kita serukan Hosana. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana, Hosana, Hosana. Yeay! Yesus datang dalam kemuliaannya, Yesus datang dalam kebesarannya, Yesus datang. Raja atas segala raja. Ya Raja. Raja atas segala raja. Raja atas segala raja. Amin. Haleluya. Oke adik-adik, sampai bertemu lagi di ibadah minggu depan. Iya, Bye-bye. dadah. Sekian firman Tuhan. Oke, dadah. Bye-bye. Shalom adik-adik, kita jumpa lagi siang ini di ibadah online sekolah minggu. Adik-adik jangan ngantuk dulu ya, ngantuknya nanti selesai ibadah. Hari ini Tante Ade mau bawakan tema, sudahkah kita siap sedia? Sudahkah kita siap sedia? Ayatnya kita baca sama-sama ya. Matius 24 ayat 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Kita ulangi lagi, Matius 24 ayat 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Nah, hari ini Tante Ade mau bawa gambar apa nih? Siapa yang tahu ini gambar apa? Gambar bahtera. Bahtera itu artinya kapal kayu yang besar. Kalau kita lihat kapal kayu yang besar ini, adik-adik pasti tahu. Tante Ade mau cerita siapa?
Mau cerita siapa? Ayo. Mau cerita Nabi Nuh. Siapa yang masih ingat lagu Nabi Nuh? Ingat ya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Nah, bahtera atau kapal kayu yang besar. Nah, kan tadi mau cerita, pada zaman Nabi Nuh, orang-orangnya itu sudah sangat jahat. Jadi Tuhan merasa sedih. Lalu Tuhan memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah kapal kayu yang besar. Untuk apa? Tuhan punya rencana untuk memusnahkan manusia di bumi karena manusia sudah terlalu jahat. Nah, tapi karena Nuh dan keluarganya itu benar di mata Tuhan, mereka hidup taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan, Tuhan sayang kepada Nuh dan keluarganya. Jadi Tuhan memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal yang besar. Nah, pada waktu Nabi Nuh buat kapal yang besar ini, pasti orang-orang pada nanya ya, Nuh ngapain bikin kapal? Bikin kapalnya di daratan pula, bukan di pinggir laut. Mereka mulai mentertawakan Nabi Nuh. Nah, waktu itu Nabi Nuh kasih tahu nggak? Pasti dikasih tahu ya. Pasti Nabi Nuh kasih tahu bahwa Tuhan akan mendatangkan hujan yang sangat lebat, sehingga Tuhan memerintahkan untuk membuat kapal kayu yang besar ini supaya mereka bisa masuk ke dalamnya dan selamat. Tapi Nabi Nuh didengerin nggak? Enggak ya, karena manusia zamannya Nabi Nuh itu dasarnya sudah sangat jahat. Mereka nggak ada yang dengerin tentang cerita Nabi Nuh. Mereka malah kalau zaman sekarang itu bilangnya dibully. Nabi Nuh itu malah dibully, diketawain, diledek-ledekin. Wah, Nabi Nuh udah gila katanya. Nuh udah gila, masa bikin kapal laut di atas daratan. Tapi apakah Nabi Nuh berhenti lalu marah-marah? Enggak ya. Nabi Nuh itu memang orang yang sangat setia kepada Tuhan. Hidupnya benar di mata Tuhan. Jadi dia tidak peduli orang mau ledekin, orang mau kata-katain, orang mau ketawain, dia tetap mengikuti perintah Tuhan. Akhirnya selesailah kapalnya ini. Lalu Tuhan memerintahkan Nabi Nuh masuk, istrinya masuk, terus 3 orang anaknya masuk, 3 orang mantunya masuk. Lalu siapa lagi? Binatang-binatang masing-masing sepasang. Binatang apa aja? Semua ya, semua dimasukin sama Nuh. Mulai dari gajah yang besar sampai yang kecil-kecil, semua dibawa masuk oleh Nuh. Lalu pintu bahteranya ditutup oleh Tuhan. Bruk, ditutup. Selesai ditutup, lalu datanglah hujan lebat. Hujannya mulai turun. Hujannya turun selama 40 hari 40 malam. Coba bayangin, hujan deras lebat 40 hari 40 malam. Banjir gak? Pasti banjir. Di kita aja kalau hujan sehari semalam, 2 hari 2 malam, Jakarta sudah banjir. Apalagi 40 hari 40 malam. Banjir semua. Apakah yang lain selamat? Tidak. Yang tidak masuk ke dalam kapalnya Nuh, itu mereka semua tenggelam, sudah terlambat. Nah, dari cerita Nabi Nuh ini, Tante Adi mau ingetin kita semua, sama seperti tema di awal tadi, sudahkah kita siap sedia? Tante Adi mau kita belajar dari Nabi Nuh. Nabi Nuh itu hidup taat dengar-dengaran kepada Tuhan. Dia siap sedia apapun yang Tuhan perintahkan. Jangan seperti orang-orang yang menertawakan Nabi Nuh. Mereka semua tidak selamat, mereka semua tenggelam. Nah, Tante Ade mau kita semua anak-anak Tuhan selalu siap sedia menanti kedatangan Tuhan. Ada lagu lama, Yesus mau datang lagi, siap sedia berjaga selalu. Nah, ingat lagunya nggak? Lagu itu bilang siap sedia
berjaga selalu. Berjaganya seperti apa? Apa kita melotot terus siang dan malam? Jagain kapan Tuhan datang? Enggak ya, enggak begitu. Kita tetap harus sekolah, kita tetap harus belajar, kita tetap harus melakukan tugas kita setiap hari. Tapi kita tidak boleh melupakan Tuhan. Kita tidak boleh melupakan janji Tuhan bahwa Tuhan akan datang dan menjemput kita di awan-awan. Ya, oke adik-adik, tetap siap sedia menanti kedatangan Tuhan dengan selalu taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Ayatnya dihafalin ya. Yang pertama tadi Matius 24 ayat 44. Siapa yang tercepat menghafal ayat, Tante Ade punya bingkisan untuk 3 orang yang tercepat. Nanti bisa dikirim ke grup WA atau ke guru kelasnya. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi. Nabi Nuh dan istrinya, tumben 3 banget nih. orang anaknya. Kayak Cipluk tumben banget nyanyi lagu itu ya. Saya lagi nyanyi. Ini ada nenek kok dicuekin. Kemarin nenek sakit dicari-cari. Udah ada dicuekin. Kasihan nenek. Kacang. Lagian orang lagi nyanyi. Ini lagi nyanyi. Lupa lagi nyanyi Nabi Nuh. Lagi sibuk apa sih Cipluk? Ini tadi ada firman Tuhan. Tante Ade bawa firman tentang Nabi Nuh sama batrahnya. Batrah apa sih? Kakak Encan? Bahtera. Bahtera Oh, maksudnya. bukan batrah. Bukan dong. Bukan. Terus ngapain Cipluk? Iya, apa tadi ceritanya Kakak Encan? Menyiapkan diri buat kedatangan Tuhan. Pokoknya katanya Neng mah norak dah lihat batrahnya itu. Ya, Siap. Batrah lagi, batrah. Terus Cipluk ngapain? Iya, tadi Cipluk ngeliat batrahnya besar sekali. Sampai gajah nek sama singa bisa masuk satu batrah. Wah berarti Cen masuk Wah. Cen. Enggak segede gajah dong. Itu kagak berantem ya nek? Enggak lah, akur. Emang Cen sama Cipluk Berarti itu berantem. mujizat ya nek ya. Wah, kayak Tabita dong nggak pernah berantem ya. Nah terus kalau siap-siap kedatangan Tuhan terus Cipluk ngapain nyanyi-nyanyi? Ini Cipluk ya nyanyi sambil nungguin itu air lagi digodok sama Cipluk. Mau ngapain? Cipluk mau bikin kopi, Tuhan Yesus sudah mau datang. Bikin kopi. Waduh. Nek, kalau ada tamu Kopidat. istimewa datang kita bikinin teh, Waduh. kopi, Waduh. sama emping. Bapak, Pink. Ini gimana? cara apa ini? Mau diajak ngopi tuh? Bapak, Iya, kenapa? suara siapa itu? Ya, keren suara Tuhan Yesus. Ini Neng udah pasti kagak. Bapak, Ini pasti kerjaan Bapak nih ya. Aduh, enggak juga. Itu bukan. siapa yang masak air sampai sepanci? Itu kopi kenapa pada berantakan di dapur? Ampun. Yesus mau datang. Ya, begitu. Aduh, Papa. Orang Neng nih ya, Neng udah telepon nih tetangga-tetangga sama my friend buat pesan spanduk. Kita bikin spanduk. Neng udah panggil teman-teman Neng suruh bikin spanduk. Buat apa, Neng? Buat apa? Neng mau jualan? Neng mau bikin tulisan. Tulisan? Wilujeng Sumping, Mr. Jesus. Wow. Aduh, salah kaprah lagi nih, Pak. Salah kaprah. Menyambut, Nek, menyambut. Bapak, terangkanlah. Oke lah. Itu bukan begitu, Cipluk. Jadi kalau Tuhan mau datang, kita siap sedia, kita menunggu dengan sabar, setia, menanti janji Tuhan. Bukannya dibikinin kopi, bikinin teh, gimana? Tadinya, Tante Ade disiapin bilang kopi, disiapin teh. Emang Tuhan dukun? Iya. Tuhan Parah nih, dukun. nih cucu nenek parah nih. Aduh, Habis nggak tadi gitu, Nek. Tadi Tante Ade bilang kita harus bersiap-siap. Tuh. Kita mau Bersiap-siap. ketemu Ya, Tuhan. Neng bersiap-siap apa kalau ada tamu? Bapak Neng bikinin apa? Ayo. Neng bikin apa? Bikin kopi. Iya, tapi nggak Tuhan dikasih kopi juga dong.
Ya siapa tahu. Mana bikinnya dari sekarang? Aduh. Kita harus selalu bersiap-siap, berjaga-jaga. Pas lagi datang udah dingin deh tuh Iya, kopi. iya tuh udah bulukan. Iya, bulukan Kan dong. kita nggak ada yang tahu, Nek. Ayo, Pak. Ada yang tahu, Bu. Nih dia belum ngerti-ngerti nih, Pak. Enggak gitu Cipluk. Jadi kita selalu berdoa, kita selalu menunggu dengan sabar. Karena kan kita nggak tahu waktunya kapan. Siap sedia aja gitu Tuh, maksudnya. dengar, Cipluk. Jadi saya Yang harus dipersiapkan itu hati, Neng. Nah itu dia kuncinya. Hati yang selalu siap sedia. Nah, dengar. Tuh begitu. Udah paham? Iya. sedikit paham. Ya udah, sana rapiin biar ngerti. Tapi Iya. itu dapurnya nenek. Ini gimana nih teman-teman yang udah pada mau datang pakai baju seragam, spanduk, suruh kemana nanti? Aduh ini Cet, kalau kayak mau begini demo mah ya menyebar kayaknya. hoak ini, Neng. Sama itu tuh tetangga tuh siapa namanya Tabita. Ini udah ajak dia datang itu. Tabita kesini mau ikut ini jemput. Iya dia dari minggu lalu udah ada di sini nih. Jangan mau, Tak. Jangan mau. Jangan. 1 minggu udah di sini. di dalam hati kita. Tuh. Oh. Tapi tak ada tahu. Masa Cipluk nggak tahu. Wah. Tapi Tabita nggak kasih tahu Cipuk dari tadi. Coba dari tadi Cipuk nggak begini. Wah. Ya udah, Parah dah. kita sudah. tanyain juga sama adik-adik mereka udah siap sedia belum Betul. menunggu Tuhan, ya kan? Nah, Adik-adik iya, di rumah iya, gimana iya, nih iya. Kak? Kayak Tabita udah siap ketemu Tuhan ya? Hebat ya. Mhm. Hebat, Cipuk juga mau hebat. asik. Nah, Gitu. oke, kita nanti habis ini doa keluarga sebagai bukti kita siap sedia menanti Tuhan. Tuhan. Nah, Ya. betul itu, Pak. Iya. Nah, abis Oke. ini tuh kopinya tuh satu jemblung tuh Bapak yang minum. Waduh, Habis itu kembung Bapak dah nggak bisa perut tidur Bapak. 3 bulan. Aduh, Chen bantuin ya. Habis nih kopi Kalau nih. kopi hitam saya nggak suka, Pak. Kopi yang Lumayan putih. Kak buat ngeronda ya Nek. Iya, Oh, betul. Waduh. Ayo dah, Oke. Neng. Ntar beresin itu dapur sama Ibu. Ya, Ya. habis ini kita beres-beres. Setelah itu kita doa keluarga bersama, ya. Oke. Oke, adik-adik, habis ini kami mau doa bersama. Kami berharap di rumah kalian juga ada doa keluarga seperti di keluarga Cemani. Oke? Kita mau pamit dulu. Tetap bersama keluarga Cemani. Cewek tapi manis. Dadah. Dadah.